Asal-usul nama Minangkabau. Kata Minangatamuan ditemukan pada prasasti Kedukan Bukit di kota Palembang yang menyatakan perjalanan suci Dapun Tahyang, pendiri kerajaan Sriwijaya dari daerah yang disebut Minangatamuan. Minangkabau mengacu pada nama etnis yang mendiami bagian tengah Pulau Sumatera yang mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ditandai dengan suku atau kelompok kekerabatan yang diwariskan dari ibu, dan pewarisan harta pusaka kepada anak perempuan. Suku-suku yang merupakan kelompok kekerabatan genealogis matrilineal dipimpin oleh penghulu dan hidup dalam sebuah teritorial yang disebut nagari. Etnis Minangkabau atau juga sering disebut etnis Minang saja merupakan etnis pengamal sistem kekerabatan matrilineal yang terbesar di dunia. Tidak ada penelitian yang memastikan sejak kapan etnis yang mengamalkan kekerabatan matrilineal di bagian tengah Pulau Sumatera itu mulai disebut sebagai etnis Minangkabau. Penelitian yang telah dilakukan baru mendapati sebatas asal-usul kenapa etnis tersebut disebut sebagai etnis Minangkabau. Nah, kali ini kita hendak membahas asal-usul nama Minangkabau ya Sana. Asal-usul nama Minangkabau, bukan asal-usul orang Minangkabau. Asal-usul nama Minangkabau dapat kita kelompokkan atas dua versi. Versi pertama berdasarkan pendapat sejumlah ahli atau pakar baik sejarawan, ahli bahasa, atau budayawan yang menganalisis asal-usul nama Minangkabau sesuai dengan kajian yang mereka lakukan. Versi kedua adalah versi Tambo, karya sastra sejarah berbentuk prosa yang merekam catatan-catatan penting yang berkaitan dengan asal-usul etnis, negeri, tradisi, dan alam Minangkabau. Kita bahas satu persatu. Kita mulai berdasarkan versi pendapat para ahli. Terdapat sejumlah ahli atau pakar yang menyatakan asal-usul nama Minangkabau tersebut. Pertama, Profesor Purba Caraka, sejarawan dan budayawan Indonesia yang namanya diabadikan untuk nama gedung di Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut Purba Caraka, Minangkabau berasal dari kata Minanga dan Tamuan, yang berarti pertemuan dua sungai. Dua sungai yang dimaksud adalah Kampar Kanan dan Kampar Kiri yang bermuara di dalam wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Kata Minangatamuan ditemukan pada prasasti Kedukan Bukit di kota Palembang yang menyatakan perjalanan suci Dapun Tahyang, pendiri kerajaan Sriwijaya dari daerah yang disebut Minangatamuan. Minangatamuan itulah yang dimaksud oleh Purba Caraka sebagai asal-usul nama Minangkabau. Kedua, menurut Herman Neubronner van der Toe, ahli bahasa sekaligus sejarawan Belanda. Menurut van der Toe, Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang artinya tanah asal. Ketiga, Profesor Sultan Muhammad Zain, seorang pakar bahasa terkemuka di Indonesia yang berasal dari Pariaman. Beliau penyusun gramatika bahasa Melayu yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia. Menurut Sultan Muhammad Zain, Minangkabau berasal dari kata Minanga Kanfar. Minanga artinya muara dan Kanfar adalah Kampar. Minang Kanfar artinya muara Sungai Kampar yang saat ini berada di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Keempat adalah Profesor Muhammad Hussein Naimar, seorang ahli sejarah Universitas Madras, India. Menurut beliau,
Minangkabau berasal dari kata Menon Kobos yang berarti tanah mulia. Kelima, Profesor Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, nama Minangkabau berasal dari pohon atau buah kabau, tanaman yang sebangsa dengan tanaman jengkol. Nama Minangkabau didapatkan karena merujuk pada kondisi daerah yang berada di sekitar pinggiran sungai yang ditumbuhi batang kabau. Demikian sana pendapat para ahli tentang asal-usul nama Minangkabau. Cukup banyak versi asal-usul nama Minangkabau. Kita beralih versi Tambo. Asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo alam Minangkabau berbeda dengan apa yang diungkapkan para ahli. Tambo menuturkan bahwa asal-usul nama Minangkabau berasal dari kisah adu kerbau. Pada waktu kerajaan Bukit Batu Patah sudah kuat, ketika Datuk Katumangguangan, Datuk Parpati Nan Sabatang dan Datuk Suri Dirajo masih hidup, walau sudah tua usianya, datanglah seorang nahkoda dari laut membawa seekor kerbau besar. Nahkoda itu menepat ke Bukit Batu Patah, menurunkan kerbaunya dan memandikannya di Sungai Ameh. Besarnya kerbau 8 depa, panjangnya 15 depa, dan panjang tanduknya 6 depa. Oleh Raja Nunalam, pimpinan kerajaan Bukit Batu Patah, nahkoda itu disuruh menemui Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpati Nan Sabatang serta Datuk Suri Dirajo. Nahkoda itu menemui ketiga penghulu itu di Sungai Tarok. Ketiga penghulu ini menanyakan maksud kedatangan nahkoda dan dijawab bahwa ia bermaksud akan mengadu kerbaunya dengan kerbau orang luha. Ketiga datuk tersebut menyetujui maksud kedatangan nahkoda dengan taruhan bila kerbau nahkoda kalah, semua isi perahunya diberikan kepada datuk yang bertiga. Maka, berjanjilah datuk yang bertiga selama 7 hari untuk mencari kerbau melawan kerbau nahkoda tersebut. Musyawarah dilakukan di Limo Kaum untuk mencari solusi bagaimana melawan kerbau besar itu. Didapat akal oleh Datuk Parpati Nan Sabatang bahwa kerbau yang akan melawan kerbau besar itu hendaklah kerbau yang sangat erat menyusu pada induknya, yang dikurung 1 hari 1 malam, tidak menyusu pada induknya. Kemudian, kepalanya diberi tanduk besi bercupang-cupang yang tajam. Sebelah tanduk bercupang sebanyak 11 cupang, sehingga kedua tanduknya bercupang sebanyak 22 cupang. Pendapat Datuk Parpati Nan Sabatang disetujui oleh Datuk Katumangguangan dan Datuk Suri Dirajo. Dicarilah anak kerbau yang sedang erat menyusu dan didapatlah kerbau yang dimaksud, yaitu anak kerbau kepunyaan suku Sumage Kubu Rajo di Limo Kaum. Setelah sampai janji 7 hari itu, dibawalah anak kerbau milik suku Sumage ini ke tempat mengadu kerbau, yaitu suatu tempat di pendakian Parak Baga. Di sana sudah menanti kerbau besar nahkoda itu. Pada hari itu, hadir semua penghulu dari Luhak Nantigo dan Lareh Nanduo disaksikan oleh Rajo Bukit Batu Patah Nun Alam. Tempat adu kerbau bertempat di Balai Sidusun. Setelah anak kerbau dilepaskan di gelanggang, langsung berlari menuju kerbau besar. Kerbau besar itu disangka induknya dan langsung mencari susunya untuk menyusu. Bagaikan anak kerbau yang menyusu pada induknya, maka cupang besi yang dipasangkan di kepala anak kerbau tadi menusuk perut kerbau besar itu berkali-kali. Karena kesakitan, larilah kerbau besar itu. Karena luka perutnya sudah berbahaya dan menyakitkan, hingga di suatu tempat keluarlah isi perutnya. Dengan perut terjuntai-juntai, kerbau itu lari hingga akhirnya mati dan dikuliti kulitnya oleh orang banyak. Dengan demikian, kalahlah kerbau nahkoda tadi dan kemenangan itu berada di pihak Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpati Nan Sabatang. Anak kerbau milik suku Sumage itu pun dikembalikan lagi kepada empunya. Adapun tempat di mana isi perut kerbau besar tadi dikeluarkan dinamakan Simpurui. Saat ini, Simpurui merupakan satu nagari di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Tempat kerbau mati dan dikuliti orang banyak dinamakan Sijange. Sijange saat ini merupakan jorong dari nagari Simpurui, dan tempat mengadu kerbau tersebut dinamakan
Kepulauan Minangkabau yang saat ini merupakan satu nagari dalam Kecamatan Sungayang. Salah satu tanduk kerbau besar yang mati kalah bertanding dengan anak kerbau itu saat ini masih disimpan di sebuah rumah gadang di nagari Minangkabau. Nah, peristiwa tersebutlah yang diyakini banyak orang sebagai asal-usul nama Minangkabau. Peristiwa menangnya kerbau orang Luha itulah yang menjadi asal-usul nama Minangkabau dari kata Manangkabau yang kemudian diperhalus menjadi Minangkabau. Setengah orang lagi meyakini bahwa cupang atau taji yang dipasang pada bagian kepala anak kerbau itulah yang disebut dengan Minang, yang menjadi asal-usul nama Minangkabau. Peristiwa adu kerbau tersebut tidak hanya menjadi asal-usul nama Minangkabau, tetapi juga menjadi asal-usul nama Batu Sangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar saat ini. Karena malunya, nahkoda yang punya kerbau besar tadi lari meninggalkan Luha Tanah Datar setelah memberikan semua isi perahunya yang dipertaruhkan. Karena lari terburu-buru, tertinggallah sebuah sangkar batu yang berisi ayam. Sangkar batu ini selanjutnya diserahkan ke Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpati Nan Sebatang kepada Nun Alam. Inilah yang mengawali nama Batu Sangkar. Demikian sanak kasadonyo asal-usul nama Minangkabau, baik menurut pendapat para ahli maupun menurut penuturan Tambo. Nah, Dun Sanak mau percaya yang mana? Apakah menurut para ahli atau menurut Tambo? Terserah pada Dun Sanak masing-masing. Kedua versi tersebut memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.